ghadat fil jamaah ya wa qa'ada yadhkurullaha hatta tadlu asy-syams thumma salatatain kana ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, setelah selesai dia nggak langsung pulang, tapi duduk lagi di tempat dia sholat tadi. Yadhkurullaha, dia zikir, baca zikir-zikir yang sudah kita ketahui setelah sholat. Ya, hatta tatlu asyam, dia duduk zikir sampai matahari tuluk, ya, jam 5:34. Ya, summa sholat rakaatain, setelah itu jangan pulang lagi, sholat lagi 2 rakaat. Nah, ini namanya sholat syuruk. Maka kata Nabi, kana ka'ajri hajatin wa umratin tamah. Maka amalan itu pahalanya seperti haji, umrah sempurna dan sempurna. Itu namanya syuruk, awal sholat duha. Itu waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Nah, kemudian ada di situ amalan yang mulia, yaitu sholat duha tadi. Yang apabila kita mengawali di syuruk tadi, pahalanya sudah dijelaskan Nabi, tapi dengan tertib yang sudah dijelaskan Nabi. Sholatnya harus jamaah fil masajid, di masjid. Setelah sholat jangan pindah tempat. Di situ dia zikir, dia duduk zikir lagi sampai matahari terbit. Maka ketika tuluk jangan langsung sholat, karena itu waktu yang tidak boleh sholat. Tunggu sekitar 5 atau 10 menit, matahari sudah tergelincir, kita sholat lagi 2 rakaat. Nah, itulah yang disebut Nabi, kana ka'ajri hajatin wa umratin tamah. Itulah pahalanya seperti haji atau umrah sempurna dan sempurna. Menunjukkan bagaimana besarnya pahala sholat di awal sholat duha. Adapun setelah itu dia boleh sholat lagi duha selagi matahari belum masuk waktu duhur. Ya, bisa sampai 8 rakaat atau bisa sampai 10 bahkan 12 rakaat. 2 salam sampai batasnya 12 rakaat. Ya, itu amalan-amalan di waktu sholat duha. Walaupun ada yang menyatakan waktu yang paling afdal sholat duha itu waktu ketika anak kambing atau anak onta mulai kepanasan. Mungkin kalau ada anak kambing berjemur, ketika sudah mulai ngiyup-ngiyup itu, nah itu berarti waktu yang paling afdal. Karena sekitar jam 10 mungkin ya, mulai panas ya, mulai anak onta mulai menepi, menjauhi teriknya matahari, itu sudah mulai agak panas, yaitu waktu sholat duha. Walaupun ya, semuanya adalah afdal sholat duha itu. Ya. Ada pembahasan tentang rezekinya dilancarkan, kita nggak usah mikir masalah rezeki. Jangan dengan sholat duha ingin dilancarkan rezekinya. Kita berarti beramal akhirat cari dunia. Jalani saja sholat duha, mau rezekinya lancar, alhamdulillah. Nggak lancar juga nggak berhenti sholat duha. Nanti kalau sholat duha nggak lancar rezekinya, berhenti nanti. Wah, terus saya kok nggak lancar ini. Kita sholat duha, adapun nanti Allah melancarkan rezeki, itu adalah bagian dari pahala yang disegerakan. Tapi kita nggak ingin itu, kita inginnya akhirat. Jangan beramal akhirat untuk dunia. Man kana yuridunal hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, yang menginginkan pahala dan ganjaran dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan sempurnakan amal-amalnya. Allah beri karena memang ingin cari dunia. Kau ingin sholat duha rezekimu lancar, kami lancarkan. Misalkan, karena inginnya memang itu. Kami penuhi, kami sempurnakan amal-amal mereka. Wahum la yubkhasun, mereka enggak dirugikan. Tapi apa kata Allah di kelanjutan ayat? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Namun mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Karena yang diniatkan bukan cari pahala di akhirat. Nah, ini bahayanya. Tetap kita niatnya sholat duha, ambil keutamaannya. Soal rezekinya dilancar atau tidak lancar itu bukan tujuan kita. Ya. Nah, itu surah Wad-Duha ya. Ayat kedua, wal laili idza saja. Dan masih subah ya. Dan demi malam apabila telah saja, itu maknanya sakan, telah sunyi, telah tenang. Ini malam itu memang identik dengan ketenangan. Karena itu Allah mengatakan wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk istirahat.
Wa ja'alna nahara ma'asya, kami jadikan waktu siang untuk cari ma'isyah, cari rezeki, mengais karunia Allah. Ya walaupun sekarang ada orang yang kerjanya malam, itu bukan masalah. Ini bicara masalah keumuman. Keumuman waktu malam itu waktu istirahat, waktu siang cari nafkah, ya. Makanya ayat itu berkaitan dengan keumuman. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Maka lail itu adalah tenang, dan Allah bersumpah dengan waktu malam apabila telah tenang. Fa innal laila idza sakan, maka malam ketika sudah masuk itu menjadi tenang. Muncullah cahaya gelap, ya. Mulai menyeliputi langit, mulai tertutup, udara mulai berubah. Itulah waktu malam. Tapi dalam waktu malam itu ada waktu-waktu yang sangat indah. Sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin waktu malam, di antara waktu malam itu ada waktu yang disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu-waktu yang terindah bagi kehidupan seorang muslim. Itulah taman-tamannya surga orang-orang yang beriman. Karena di waktu itu mereka bisa merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di waktu malam itu melezatkan hati dan menenangkan jiwa. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengalami kegoncangan hati ketika beliau diperintahkan dakwah terang-terangan di bangsa Quraisy, maka langsung muncul permusuhan, muncul intimidasi, ancaman-ancaman dan berbagai macam hal-hal yang membahayakan diri Nabi. Nabi pun manusia biasa merasakan kesedihan dan kegundah gulanaan. Allah turunkan surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashiyatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangun malam, nisfahu, setengahnya, kau tambah atau kau kurangi, baca Al-Quran dengan tartil, ya, kau akan diberi tugas yang sangat berat, menyampaikan dakwah. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya beribadah di waktu malam itu lebih berkesan bagi jiwa dan menenteramkan hati. Lihat, lebih berkesan bagi jiwa. Makanya orang yang sudah rutin tahajudnya, insya Allah hatinya tenang, diberikan oleh Allah kejernihan hati, yang sudah istiqomah bangun malam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada an yaftahallahu qalbahu wa yunawwirahu fa'ali bi khalwat wa qilatil akli wa qilatil mukhtalatah. Barang siapa yang ingin hatinya dibuka oleh Allah dan diberikan cahaya hatinya, maka adalah dia sering bangun malam, berhalwat, berdua-duaan bersama Allah di waktu malam. Itu kalau ingin hatinya apa? Diberikan cahaya. Kata Imam Syafi'i, imam besar Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, bangun malam itu menenangkan hati. Karena itu Allah memuji di dalam banyak ayat Al-Quran. Setiap Al-Quran yang bicara masalah sholat sunnah, itulah sholat malam, ya. Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam bertahajudlah kau wahai Nabi Muhammad, ya, sebagai amal tambahan bagimu yang kau akan dibangkitkan di akhirat maqaman mahmuda, dalam posisi dan kondisi yang mulia, itu pemberi syafaatul uzma. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di waktu malam bersujudlah kau, bertasbihlah kau di malam-malam yang panjang. Pujian Allah kepada ahli tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di waktu malam lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Allah puji jamaah. Di waktu malam Allah puji, jauh dari tempat tidur mereka, lambung-lambung mereka bangun malam, ya. Mereka beribadah, mereka berdoa di waktu malam dengan harap-harap cemas. Kemudian pagi harinya mereka infakkan sebagian hartinya di jalan Allah, ya.
Kemudian setelah mereka beramal yang demikian luar biasa, kelanjutan ayat Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui dari berbagai macam kenikmatan surga yang Allah janjikan karena sebab amal-amal mereka. Seolah-olah tahajud itu mengantarkan ke jannah. Lebih dikuatkan lagi dalam surah yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan mata air yang sangat indah. Mereka menikmati segala kenikmatan jannah yang Allah langsung memberikan sendiri di sana. Kemudian Allah sebutkan sifat mereka, kanu qabla dzalik. Mereka itu dulunya ketika di dunia minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya? Kelanjutan ayat. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di antara kebaikan mereka, dulu mereka itu orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Bukan sedikit-sedikit tidur ya Pak, ngaji tidur ya, bukan, sedikit tidur di waktu malam. Dan di waktu sahur mereka bertobat dan mohon ampun kepada Allah, disebut ya di waktu malam lagi. Karena itu Rasulullah mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kau tegakkan salat malam, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nabi katakan apa? Merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Subhanallah ya. Seolah-olah menjadi lambang kesolehan hamba dengan menegakkan salat malam. Ya. Dan masih banyak lagi. Bahkan Jibril turun dari langit ke dunia menemui Muhammad dan mengatakan wa'alam anna asrafal mu'min bi qiyamil lail. Wahai Nabi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan orang beriman tegaknya salat malam. Subhanallah ya. Ini contoh saja, maka kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, Allah beri kita waktu malam di mana ada waktu yang kita bisa merasakan keindahan dan kenikmatan ibadah di waktu malam. Maka jangan lewatkan ya. Terkhusus bagi yang sudah di atas 40. Ini yang datang banyak 40 ke bawah ya. Atau Bapak Pak Kiat berapa? Tersi 30 ya? 30 punjul pinten, Pak? Oh, punjul 25. Agak 25 punjul segede ya. Pun 40 niku kalau para salafus saleh kalau sudah usia 40 sudah enggak lagi gelar tikar di malam hari. Paham ya? Artinya sudah banyak tahap. Sebab pun masuk 40 ya. Litakunu syuyukha, kata Allah, karena kau sudah masuk ke derajat syuyukh, syekh. Syekh itu kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya ketika sudah masuk usia 40. Nah, sudah mulai rajin tahajud. Ini masih muda dulu ya mungkin belum. Kalau masih muda sudah tahajud luar biasa ya. Nah, luar biasa. Ini sudah tua, harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa ya, dipaksa. Setelah dengar ini yang belum ya, tapi saya kira sudah semua. Tapi yang belum paksa. Jangan dimanjakan jasad ini. Jasad itu enggak boleh manja. Istirahat itu nanti saja di surga. Di dunia beramal terus. Ya, beramal terus. Istirahatnya besok saja di surga. Yang Allah katakan muttaqina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Mereka bertelekan di sandal di dipan-dipan yang tinggi. Nah, ini istirahatnya. Bertelekan di dipan-dipan yang tinggi. Mereka tidak merasakan udara yang panas, tidak pula udara yang dingin. Zamharira, udaranya sejuk. Nah, itu istirahat nanti di jannah. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya, Imam, sampai kapan kita itu berhenti belajar? Kok ngaji terus? Kapan selesainya? Beramal, kata beliau, sampai kaki ini menginjak tanah surga. Nah, kalau masuk surga, itulah baru istirahat. Kalau masih hidup, beramal terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut. Al-yakin maknanya al-maut. Jadi kalau masih hidup, ibadah terus.
Karena itu kita butuh pertolongan Allah supaya kita istiqomah dalam beribadah. Sebab kalau nggak ditolong nggak kuat, memang berat ibadah itu. Karena ayatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon tolong. Dikedepankan ibadah dan pertolongan, karena tidak akan kita bisa ibadah dengan istiqomah sampai mati kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu terus minta tolong kepada Allah. Nabi SAW itu orang yang luar biasa, tapi beliau selalu minta tolong kepada Allah. Bahkan beliau mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, aku ajarkan kepada kamu satu zikir, dan jangan sekali-kali kau tinggalkan zikir ini sepanjang di belakang salatmu, itu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu zikir kepadamu, agar aku bersyukur kepadamu, dan agar aku selalu memperbaiki ibadahku. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau juga banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, ya balikkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini manusia yang sudah dijamin masuk surga, tapi selalu meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi-nabi dahulu, mereka orang-orang yang luar biasa, tapi mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah kau beri hidayah. Ini para nabi. Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami. Ini semua para nabi, orang-orang yang sudah dijamin surga, tapi doanya seperti itu. Tidak pernah aman dari kesesatan, sehingga mereka selalu meminta kepada Allah kekuatan iman agar selalu di atas ketaatan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang harusnya lebih banyak lagi berdoa kepada Allah agar diberikan oleh kekuatan untuk selalu beribadah sampai mati. Ya, itu waktu malam. Ma waja'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan juga tidak membenci wahai Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui jamaah yang saya muliakan, ini turunnya ayat ini sebabnya adalah ketika Rasulullah pernah 2 malam 3 malam tidak sholat malam. Beliau pernah 2 malam sampai 3 malam beliau tidak sholat malam. Ishtaka lailataini aw thalathan falam yakum sholli salatil lail. Beliau telah mengeluhkan kepada Allah 2 malam atau 3 malam beliau tidak sholat malam. Faqalat imra'atun minal Quraisy. Orang-orang Quraisy dari kalangan perempuan, seorang perempuan dari Quraisy mengatakan ini apa? Ma ara syaitanahu ila qad qalahu. Artinya adalah bahwasanya bi anal murada bi hadza syaitan yuwaswisu fi qulubi ba'dil ibad. Di mana ketika perempuan tadi melihat Nabi Muhammad sampai sedih 2-3 hari enggak salat malam, syaitan membisikkan kepada wanita tadi, ini Muhammad sedang ditinggalkan oleh Tuhannya dan dibenci oleh Allah. Itu ayatnya. Ini Muhammad ini enggak salat malam ini, ditinggalkan oleh Tuhannya dan dibenci oleh Tuhannya. Nah, wanita ya, ingat wanita. Wanita itu kalau sudah rusak ngeri, Pak. Ya. Kalau sudah rusak lebih kejam daripada laki-laki. Ya. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ya, hobinya hammalatul hatab dalam Al-Qur'an. Wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya Abu Lahab suka membawa kayu yang berduri yang ditaruh di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi untuk mencelakakan Nabi. Coba perhatikan, yang dicelakai bukan manusia biasa. Yang ingin dicelakai Nabi, manusia yang paling mulia. Perempuan ini. Kalau udah kurang ajar ngeri. Ya, kalau sudah kurang ajar ngeri, lebih tega, lebih kejam dari laki-laki. Ya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ini istri Nabi semua, tapi oleh Allah disebut dengan pengkhianat. Ya, Qadaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma. Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang 2 perempuan
yang dua perempuan ini di bawah asuhan dua hamba kami yang soleh, Nuh dan Lut. Di bawah asuhan pemimpinnya, suaminya orang yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, kata Allah apa? Keduanya itu mengkhianati kedua suaminya. Lihat, disebut dengan khianat. Ya, perempuan udah kejam, ngeri. Ya, makanya mak-mak hari ini ya, kalau sudah jahat, lebih tega dari laki-laki. Ya. Maka perempuan itu bikin gosip, ya, di tengah-tengah manusia. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya dan dibenci. Turun ayat, ma waddaka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah Rabbmu wahai Muhammad meninggalkanmu dan membencimu. Ayat ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk Nabi SAW setelah beliau merasakan kesedihan 2-3 hari sehingga beliau sampai tidak salat malam. Jelas? Nah, ini sebab turunnya ayat seperti itu. Pelajarannya tadi ya, bahwa perempuan itu fitnah. Ya. Nah, perempuan itu fitnah. Kalau sudah terjatuh ke dalam kejahatan, ya lebih ngeri, ya, kejahatannya lebih tega, bahkan lebih kejam daripada laki-laki. Fisiknya lemah, tapi kalau sudah kejam hatinya lebih keras daripada singa ketika sudah jahat. Ya, sehingga tadi sudah saya contohkan perempuan-perempuan. Bahkan sebelum Nabi diutus, ya, zaman Bani Israel, ya, Nabi cerita ada seorang pemuda namanya Jureid. Sebelum Nabi diutus, beliau dapat wahyu. Ada zaman dahulu di masa Bani Israel ada pemuda namanya Jureid. Pemuda ini kata Nabi rajin ibadah, ahli ibadah, malam, pagi, sore, siang, malam ibadah terus. Sehingga oleh penduduk setempat dibuatlah tempat khusus untuk ibadah karena hobinya ibadah. Jureid ini ahli ibadah, malam, siang, pagi, sore ibadah terus. Suatu saat ketika sedang beribadah, ibundanya memanggil, "Ya Jureid, wahai Jureid," ibunya sendiri, ibu kandungnya. Namun karena ahli ibadah, ya, waktu itu sedang ibadah, walaupun dia dengar, dalam hati dia bergumam, "Ya Allah, ibuku memanggilku sementara aku sedang ibadah. Apakah aku lanjutkan ibadahku atau aku putus ibadahku memenuhi panggilan ibundaku?" Cuma Jureid ini bukan ahli ilmu, ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Akhirnya Jureid lebih memilih melanjutkan ibadah sunnahnya tadi daripada taat dan berbakti sama ibundanya. Akhirnya Jureid melanjutkan ibadahnya, tidak menghiraukan panggilan, tidak menjawab panggilan ibundanya. Itu terjadi sampai 3 kali setiap hari pagi itu. Akhirnya ibundanya jengkel karena merasa panggilannya nggak pernah dijawab. Akhirnya ibunya berkata jelek, "Ya Allah, jangan kau matikan Jureid sampai dia melihat wajah pelacur, ya, keluar kata-kata nggak baik." Karena jengkel. Hati-hati, jangan bikin jengkel ibu. Jadi kalau ibu ngomong jelek dikabulkan nanti. Akhirnya benar, satu saat didatangilah pelacur ingin mengajak zina Jureid. Tapi Jureid ahli ibadah, nggak tergoda, nggak terpancing. Walaupun pelacur itu cantik dan menggoda-goda, Jureid tetap kukuh di atas ibadahnya dan tidak tergoda. Akhirnya pelacur ini tersakiti, merasa tidak diindahkan ajakannya, maka dia bikin makar. Nah, ini saya katakan tadi, perempuan itu bikin makar apa? Dia bikin makar, dia zina dengan penggembala kambing. Ringkas kisah sampai punya anak. Ringkas kisah sampai punya bayi. Nah, ketika sudah punya bayi, nah ini kesempatan mendatangi Jureid lagi, bikin kacau kepada para penduduk. Wahai para penduduk itu, orang yang kau lulukan, yang kau puja-puji sebagai ibadah telah zina dengan saya. Dan bayi inilah bukti hasil perzinahan saya dengan si Jureid. Wah, langsung dikompori kan, digosipi, panaslah penduduk, dihancurkan tuh tempat ibadahnya rata dengan tanah. Bahkan akan dihabisi itu si Jureid, mau dipukul-pukul. Tapi kata, "Mama, tahan. Ada apa?" Kata penduduk, "Kau telah berzina." Zina dengan siapa? Dengan perempuan ini. Apa buktinya? Ini bayi buktinya. Ya, Jureid nggak bisa apa, udah ada buktinya. Ya, nggak bisa menghilangkan barang bukti ya Pak ya. Aduh, akhirnya sebentar, saya sholat dulu, saya ibadah dulu, nanti setelah itu dilanjutkan. Dia beribadah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah pertolongan. Karena memang bukan perbuatannya ya. Akhirnya dapat karomah lah ya, Jureid, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Didatangilah bayi tadi yang masih merah, dipegang perutnya.
ditekan perut sambil mengatakan ya gulam man abuka, cuma kamu saksi mahkotanya ya. Siapa bapakmu wahai anak bayi? Bayi itu bapakku si penggembala kambing. Setelah itu nggak bisa ngomong lagi, jenengan wawancarai nggak bisa. Itu hanya karomah ketika dibutuhkan saja. Nah baru itu untuk membuktikan Juret tidak salah. Tapi yang jadi pembahasan, walaupun Juret akhirnya tidak salah, tapi sudah terfinahkan melihat wajah pelacur. Itu doa dari ibundanya. Yang ingin saya jelaskan, lihat tuh perempuan itu ketika sudah ngajak zina nggak diindahkan, bikin makar. Jahatnya kan 2 kali ya. Jahat pertama ngajak zina, nggak dimaui, bikin makar, bikin fitnah. Itulah perempuan. Sejak zaman Bani Israil sudah ada yang jahat-jahat. Ya. Karena itu dalam agama kita kalau nikah suruh istikharah kan? Kalau mau nikahi perempuan disuruh apa? Istikharah. Istikharah itu apa? Jenengan sudah punya pilihan, tapi jangan mengandalkan pilihan pada pilihan jenengan. Istikharah walaupun sudah mantap, istikharah dulu. Sebab pilihan kita belum tentu benar. Karena itu istikharah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah punya pilihan, fulanah akan saya nikahi. Ya Allah, kalau perempuan itu baik bagi saya, maka mudahkanlah saya untuk menikahinya. Kalau perempuan itu tidak baik bagi saya, maka jauhkan dia dariku ya Allah. Itu namanya istikharah. Minta pilihan kepada Allah supaya tidak salah. Ya, perempuan begitu ya, sudah jahat, sudah nikahi, kita tahu rusaknya, wah susah Pak. Ya, hati-hati ya, perempuan kalau sudah jahat seperti itu. Ya. Habis ya waktunya. Sampai sini dulu Pak ya. Baru 3 ayat. Ya. Tafsir ya mohon maaf ya, begitulah tafsir, nggak bisa cepat ya. Mungkin satu pertemuan satu surat ini mungkin sampai 4 kali pertemuan ya. Mohon maaf kalau tidak bisa secepat apa yang kita harapkan. Kita bukan cepat-cepatan ya. Yang penting kita bisa paham. Mungkin untuk pertemuan awal ada yang ditanya silakan kalau kurang paham. Jadi apa yang saya jelaskan silakan. Sudah sedikit waktu. Kalau enggak kita akhiri ya, mudah-mudahan. Nah, besok kalau bisa bawa buku Pak, bawa apa? Bawa Quran lah ya, supaya bisa disimak. Ya, supaya bisa ada faidah yang dicatat. Qayyidul ilma, ikatlah ilmu itu kata Nabi. Bagaimana cara ingkatnya? Bil kitabah, dengan catatan. Di copy saja kalau supaya bisa diorek-orek, atau bawa buku. Sehingga ayat ini, nah nanti kalau udah paham semua, setiap bapak sholat atau mendengar imam baca wadduha sudah ngerti, oh itu ayat bicara masalah ini. Nah itu akan membantu kita khusyuk dan menambah pahala. Sebab kita paham apa yang kita baca. Nah, itu kenapa saya baca surat-surat pendek? Karena ini yang sering kita baca. Nah, nanti kalau bapak sedang sholat sendiri atau mendengar imam baca wadduha, langsung sudah connect ini bicara masalah ini, masalah Nabi, masalah ini, ayat ini, masalah ini, sudah langsung terurai sendiri di kininya kepalanya ya. Karena sudah pernah mendengar tafsirnya, dan itu akan sangat membantu kita lebih ma'rifah dalam sholat dan lebih besar pahalanya. Ya. Kenapa orang mabuk nggak boleh sholat? Karena takut tidak paham apa yang dibaca kan. Nah, makanya kalau kita nggak mabuk tapi nggak paham, podoh mabuk. Gitu. Makanya kita belajar biar kita nggak kayak orang mabuk, ya. Karena yang kita baca, yang dibaca oleh imam, kita sedikit banyaknya ngerti. Oh ini misalkan baca wailul likulli humazatil lumazah, ini masalah ghibah ini. Ya. Alhaakumut takatsur, ini masalah berlomba-lomba dalam kekayaan dan sombong dan macam-macam. Setiap yang dibaca dari surat yang kita pelajari, kita akan paham baik secara detail atau secara global. Sehingga ini sangat membantu untuk memperbaiki dan mempertebal dan berbanyak sholat kita. Demikian jemaah yang bisa kita baca pada sore malam ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.